Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Morgan di sini. Sesuai dengan janji gue yang waktu di video gue review buku 7, buku antologi fiksi mini, cerita mini, Amjad bercerita dan lain sebagainya. Gue janji akan membahas buku yang memang di sini gue juga sebagai penulisnya, yaitu buku antologi puisi. Memang berbeda dari buku gue yang sebelumnya. Buku ini tuh ya sudah ini buku seputar puisi. Memang dibagi-bagi lagi nanti menjadi beberapa bab gitu ya. Tapi yang jelas buku Menatap Semesta Cinta ini yang diberi judul seperti ini pun sama, terlahir karena memang kita saling berinteraksi di Twitter, kita saling ikut apa ya, itu kayak misalkan kayak festival gitu. Jadi kalau misalkan kalian waktu di Twitter ya, waktu itu ada yang mengirimkan email gitu, nanti disaring gitu, perlombaan seperti perlombaan gitu, disaring dari 500 waktu itu gue masih ingat, dari 500 karya, 500 akun itu disaring lagi menjadi 20 akun, 20 orang, dan ada 200 judul puisi di sini gitu. Dan gue menjadi salah satu dari ke-20 orang itu yang masuk di sini. Bersyukurnya adalah nama gue jadi ada lagi di sini gitu ya. Oke, balik lagi ke buku ini, antologi puisi Menatap Semesta Cinta. Ini digarap selama 2 bulan. Di sini brainstormingnya hanya memperjelas masalah bab gitu. Beda dengan buku yang pertama, yang buku 7 itu brainstormingnya benar-benar dari cerita ke cerita. Kalau ini hanya per bab aja dan mengalir gitu aja. Paling hanya edit sedikit di bagian sana sini. Dan untuk cetakan pertama ini tahun 2015. Tahun 2015 ini hanya satu kali naik cetak, selebihnya bisa beli ke penulisnya masing-masing. Dan kalau misalkan kalian ketika melihat YouTube ini, akun ini, ketika membahas ini, kalian misalkan mau beli, bisa juga menghubungi ke gue, langsung tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, jadi akan gue ceritakan sedikit di sini. Per babnya itu, yang pertama itu ada bab persembahan cinta keluarga. Jadi ke-20 orang ini menuliskan 2 atau 3 puisi di dalam bab persembahan cinta keluarga itu. Jadi khusus puisi berkisar tentang cinta kita keluarga kita. Misalkan ada yang merantau, bagaimana kangennya kita dengan adik kita, kakak kita, ibu kita, ayah kita. Ini adalah tempatnya gitu. Ini adalah babnya dimana kita semua ber-20 itu memainkan kata, mengolah kata menjadi satu satuan puisi yang indah sih menurut gue. Ini benar-benar karya dari teman puisi gue yang luar biasa. Kemudian di bab yang lain ada Asmara Anak Adam. Kalau Asmara Anak Adam itu ya seputar percintaan anak muda ABG zaman sekarang gitu. Karena memang agak sedikit lebay gitu, agak sedikit yang apa-apa cemburu, apa-apa marah. Di sini kita bercerita seperti itu gitu. Nah, gue akan membacakan karya gue sendiri. Di sini gue judulnya Yang Cinta Bisa Sehebat Ini, bukan. Jadi ini cuplikannya. Aku mencintaimu dengan sungguh, seperti saat aku melipat-lipat kertas berbentuk angsa yang kau suka. Aku ingin berpura menjadi angin, biar aku bebas menyelinap di sela jendela kamarmu, lalu menerpa keningmu dengan lembut seperti aku menciummu, lalu mengucap selamat malam sebelum kau lelah. Ini hanya sepenggal saja dari apa yang gue tulis, apa yang gue curahkan. Jadi kesannya memang kesan ada konotasi sedikit lebay, karena permainan makna di sini yang kita kasih konsep, yuk kita bikin memang puisi yang benar-benar puisi gitu. Puisinya puisi yang jangan terlalu deep gitu, kalimatnya, katanya jangan terlalu deep. Yang penting dari
judulnya, dari kalimatnya, dari setiap paragrafnya itu bisa mendeliver ke orang yang membaca itu sampai gitu langsung yang wah iya gitu. Dan gue pun waktu brainstorming dengan teman-teman di Menatap Semesta Cinta ini, gue bilang gimana kita memaksakan kepada si pembaca agar mindset mereka itu berubah menjadi puisi itu bahasanya ringan loh sebenarnya, tidak kompleks seperti banyak kan buku-buku puisi kayak Gibran, entah itu siapapun namanya, yang memang agak-agak susah dicerna gitu. Kayak gue kalau juga membaca karya puisi yang kayak gitu, gue pasti bentar deh, ini maksudnya apa ya gitu, kayak apa ya gitu. Jadi masih berpikir ketika dapat ya oke, ini maksudnya ini ya. Nah, gue tidak menginginkan itu dari si pembaca, gue menginginkan ketika si pembaca baca oke, jadi maksudnya orang tuh ini loh, wah iya nih, ini tulisannya gue banget. Nah itu memang agak susah sih waktu itu, kita pernah bisa emang kita bikin seperti itu gitu. Pokoknya bisa pokoknya bisa, kita bikin dulu, kita hasilkan dulu, nanti kita edit lagi katanya gitu. Dan voila, jadilah buku antologi puisi Menatap Semesta Cinta yang bisa kalian baca, kalian miliki, kalian resapi maknanya. Oke. Di bab selanjutnya gue pun menulis judul Pergilah Keretaku. Jadi akan gue bacakan sedikit di sini. Kau ingat saat aku melepasmu di stasiun sore itu, tangis kita bercampur bunyi peluit pekerja kereta, menyuruhmu untuk bergegas pergi tinggalkanku. Kau pergi begitu saja, berkemas sendirian, hingga aku tak sempat untuk hapus air mata yang berdiam hingga tergelincir di pipimu yang merah, karena terlalu lama menunggu aku sekat. Nah, gue pikir dengan kalimat seperti itu sudah sudah membangkitkan bahwa oke, ini tentang kesedihan. Ini puisi ini nanti endingnya bercerita tentang kepergian seseorang yang sangat kita cintai, atau mungkin kepergian yang sementara nanti akan kembali lagi. Nah, perasaan-perasaan seperti itu yang ingin gue sampaikan di tulisan gue gitu. Entah sih kalau untuk yang lain seperti apa, cuma memang konsepnya ketika kita brainstorming itu ya seperti itu gitu. Kita mempermudah pembaca untuk menerjemahkan perasaannya mereka pada saat mereka membaca apa yang kita tulis gitu. Dan satu lagi gue pun di sini ada bab namanya teruntuk sang pencipta gitu. Jadi kita menuliskan puisi untuk sang pencipta kita gitu, tapi diterjemahkan bisa kita sandingkan tetap dengan pasangan kita ataupun lain sebagainya gitu ya. Oke, di sini juga ada karya gue satu lagi, Melupakanmu, itu judulnya, Melupakanmu. Gue akan mengambil satu ini aja ya, satu baris paragraf. Seharusnya nafasku memanggil namamu, semestinya detakku mengingatmu. Seandainya aku seperti itu, tapi maaf Tuhan, aku hanyalah seorang pelupa yang bodoh. Tuhan, maafkan aku, manusia pelupa. Nah, kalau kita hilangkan tadi di bait yang terakhir yang tapi maaf Tuhan, aku hanyalah seorang pelupa yang bodoh, itu kita hilangkan. Yang kita ambil hanya seharusnya napasku memanggil namamu. Namamu di sini memang gue cetak tebal untuk huruf M-nya di nama, tebal memang itu untuk menunjukkan sang Maha Pencipta ya di dalam literasi penulisan itu. Cuma memang kalau kita bisa sadur, ini bisa kita ke pacar kita atau ke orang yang dekat dengan kita gitu. Jadi satu hal lagi yang ingin gue sampaikan, bahwa gue pun di dalam tulisan gue pengen satu kalimat itu bisa berbagai macam makna. Itu bisa untuk Tuhan, bisa untuk teman, bisa untuk ke pasangan kita gitu. Jadi tidak hanya dikhususkan untuk satu subjek atau objek gitu, tapi
banyak banget yang bisa tersentuh gitu. Dan gue memang ada 6 puisi gue di sini, cuma ini hanya sepenggalnya saja, hanya apa ya, trailer lah ya. Ini sebagai trailernya gue di buku antologi puisi Menatap Semesta Cinta gitu. Dan mungkin ada satu lagi PR di bab buku review part 3. Nanti gue akan bikin part 3-nya yang buku gue yang horor, yang Horroris Causa, yang 13 kengerian itu. Nanti ketika gue akan upload, gue pasti akan kasih tahu sama kalian semuanya. Dan kiranya itu aja untuk review buku yang gue yang kedua ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan ada apapun itu yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa tulis di komentar ya.